hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Percaya Tuhan, di tempat ini Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu membebaskan, kebenaran-Mu memerdekakan, kebenaran-Mu memulihkan, membalut setiap hati yang luka, kebenaran-Mu menyembuhkan yang lumpuh, menyembuhkan yang terikat, membebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. God is fighting for us. Dia mendorong setiap ketidakbenaran pada hari ini. Hey. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Yes, God is fighting for us. God will on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection
Jesus' name. In Jesus' name. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Mari naikkan syukurmu Bapak Ibu Saudara, buat pengampunannya, buat kasihnya, buat penerimaannya. Kami bersyukur. Kami berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Oh, betapa damai, damai sejahtera yang dari Allah memenuhi setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great a love that carry us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. But to the throne of mercy, where would I kneel but at His cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth.
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I vow to live you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. Come on, God here, yes. God here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Kepadanya, kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya, katakan haleluya. 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 Katakan haleluya. Syakarabakana mararabakana masokorabakana mande. Kiararabakana masyekerelelebelelebe. Kiararabalabalarabai. Oleh kuasa pengampunan dalam darah Yesus yang jauh menjadi dekat. Syakababababakarabakanama. Ini saatnya tidak ada lagi jarak antara engkau dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Sebab kuasa penerimaan itu hingga hari ini tetap bekerja untuk memastikan kita dari pihak Allah tidak ada halangan. Dari pihak Bapa kita tidak ada halangan untuk kita datang menerima kekuatan, menerima pertolongan tepat pada waktunya.
blood only. We worship, I will worship. Save you. We worship, for your name is holy. For your name is holy.
Biarkan kami Tuhan di dalam anugerah-Mu, sebab Engkau ada di sini ya Tuhan. Biarkan kami bebas terus datang kepadamu. Karena ketika kami mengingat yang kami buat, kami tidak bisa bebas datang kepadamu. Baik itu sedang baik, baik itu sedang lemah, baik itu sedang apapun ya Tuhan. Kalau kami datang dari diri kami tidak bisa bebas datang kepadamu. Tapi ketika kami terus datang dengan korban Kristus, sekali untuk selama-lamanya, kapanpun, dimanapun, apapun keadaan kami bisa berkata, aku datang. Beri kemuliaan kepadanya. Itulah Bapa kita, itulah Bapamu, itulah Bapa kita. Sebab Dia memilih kita bukan karena Dia lihat keberadaan kita. Dia memilih kita karena keputusannya. Ingat itu. Dia memilihmu dan memilihku karena keputusannya, bukan sesuatu yang baik yang ada padamu. Itu sebabnya setiap kali kau datang, ingatlah darah itu. Ingatlah apa yang Dia buat, sehingga kau bisa berteriak, Bapa, tolong aku. Itulah Bapamu. Selain Dia tidak ada Allah, selain Dia tidak ada Tuhan. Dialah Bapa kita, dan Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bersama kita hari ini. Beri kemuliaan kepadanya. Ya Allah yang hidup, dimanapun kami berdiri hari ini, di dalam nama Yesus, berilah porsi kami ya Tuhan. Sebab setiap kali Engkau datang, Engkau selalu memberi. Kau tidak pernah mengambil, Kau selalu memberi. Dimanapun kami duduk, dimanapun kami berdiri, kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Bapa. Termasuk aku ya Tuhan. Aku membawa hidupku, aku membawa hidupku, supaya yang baru dari Engkau itu menerpaku hari ini, memenuhiku hari ini, sehingga aku bisa berbeda selesai badai. Bukan hanya untuk mereka aku berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi untukku juga, supaya kami menerima yang fresh dari Engkau. Kami butuh yang fresh dari Engkau, yang segar dari tahta, supaya kami lebih efektif, supaya kami bisa lebih fokus, supaya kami bisa lebih berkenan, supaya kami bisa lebih berdaya guna. Sehingga ketika Engkau membutuhkan orang, aku ada ya Tuhan. Ada orang yang tersedia di rumah-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau membutuhkan apapun ya Tuhan, aku tersedia, kami tersedia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin. Sekarang kita memahami tentang tempat tinggal dari hikmat. Ternyata hikmat membangun rumahnya dengan 7 tiang. Dan kita sudah mendengarkan apa tiang dari rumah hikmat itu. Dan saya akan lanjutkan lagi. Di Amsal 9 ayat 1, jelas disebutkan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Jadi rumah hikmat itu dibangun dengan 7 tiang, yang adalah karakter dari kehidupan seseorang. Dan karakter yang dibangun itu, yang pertama yang sudah kita terima saudara, adalah pengampunan. Saya rindu kita
sebagai orang-orang yang mengenal kebenaran, hidup dengan gaya yang selalu mengampuni. Dan kita tahu juga saudara bahwa pengampunan itu membawa kita pada kebebasan. Bisa paham? Kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan. Kalau kita mengampuni dengan benar, kita akan mengalami upah itu. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita ada dalam belenggu. Itu sebabnya Yesus memberikan ilustrasi tentang orang yang tidak mengampuni, dia ada di dalam penjara. Tapi mereka yang mengampuni, mereka yang mengalami kebebasan, kemerdekaan, kelepasan, kesembuhan di batinnya, di perasaannya, di pikirannya, dalam kehidupannya. Jika anak memerdekakanmu, engkau sungguh-sungguh merdeka. Bisa paham? Saya mau ini menjadi gaya hidup kita, yaitu pengampunan. Sampai berapa kalikah Tuhan? Sampai 7 kali? Bukan. Sampai 70 kali 7 kali. Itu bukan hitungan matematika yang normal. Itu berbicara bagaimana kita bisa menjadikan pengampunan itu menjadi gaya hidup. Sebab sifat pengampunan itu bukanlah hitungan, tapi melupakan dan selama-lamanya. Bagaimana kau bisa menghitung yang sudah kau lupakan? Itulah sebabnya saat Allah mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Kalau Dia datang kepadamu, Dia nggak pernah berkata, ingat apa yang sudah kau lakukan, ingat dosamu yang kemarin, ingat dosamu. Dia tidak seperti itu. Karena Dia melupakan, Dia tidak mengingat-ingat kembali. Yang kedua yang kita bangun dalam hidup kita adalah penerimaan. Penerimaan itu memberikan damai sejahtera. Kalau batin kita yang adalah tabut Tuhan kita tutup dengan tutup pendamaian yang adalah damai sejahtera, suara Allah akan kita dengar. Karena Allah tidak lagi berbicara dari gunung Sinai atau dari luar, Dia bicara dari dalam hati. Mengapa? Karena tabut Tuhan ada di hatimu sekarang. Di masa lalu Dia berbicara dari tutup pendamaian, karena kemah itu ada di luar. Tapi sekarang kemah itu adalah dirimu, sebab engkau bait dari Allah yang hidup. Di mana hatimu ditulisi oleh hukumnya, berarti batinmu, hatimu adalah tabutnya. Dan tabut Tuhan harus ditutup oleh tutup pendamaian. Dan dari tutup pendamaian itulah Musa mendengarkan Allah. Tapi tutup pendamaian itu tidak ada lagi di luar kita, atau kita pergi ke Israel, bukan seperti itu. Dia ada di hati. Penting untuk tabut hatimu itu engkau tutup dengan damai sejahtera. Rahasia damai sejahtera adalah penerimaan. Engkau harus menerima dirimu, engkau harus menerima masa lalumu, engkau harus menerima keadaan-keadaanmu, engkau harus menerima sesamamu, karena engkau pun diterima tanpa syarat 100%. Konflik datang karena tidak menerima. Konflik pada diri sendiri, kita nggak menerima diri kita, kita menolak diri kita, kita ingin seperti orang lain. Kita menolak keluarga kita menolak ayah ibu kita menolak pekerjaan kita menolak sesama kita. Tidak ada kedamaian di situ. Tapi kalau kita menerima dan bersyukur pada apapun yang Allah berikan, muncullah damai. Kalau kita damai, kita bisa mendengar Tuhan dari hati. Bisa paham maksud saya? Dan yang kedua yang kita terima saat kita masuk di dalam penerimaan adalah syukur. Sampai kita memahami bahwa apa yang diberikan Allah itu kepada kita adalah yang terbaik. Menerima dengan iman kita tanpa sungut-sungut. Segala hal engkau bisa mengucap syukur. Aku bersyukur Tuhan buat hidupku, buat anak-anakku, buat suamiku, buat istriku, walaupun dia agak cerewet. Haleluya. Oke, itu topik minggu depan. Aku bersyukur Tuhan buat pekerjaanku, mungkin ini tidak terlalu dipandang oleh masyarakat, tapi aku bersyukur Tuhan, aku melakukannya dengan sukacita. Bisa paham?
Aku bersyukur Tuhan buat orang-orang di sekitarku. Aku bersyukur Tuhan buat masa depanku, buat masa laluku, buat everything. Sebab everything in my life, segala hal di dalam diriku pun Engkau sudah terima. Maka mengucap syukur itu menjadi mudah. Damai sejahtera dan ucapan syukur akan meluap dari hatimu saat engkau menerima apa yang diberikan Tuhan. Jadi ada damai dengan diri sendiri, damai dengan Allah, damai dengan sesama. Maka suara Tuhan itu akan mudah engkau dengar. Saya heran dengan orang Kristen, dia beribadah begitu antusias, dia memuji, menyembah dan seterusnya, dia sangat antusias, tapi dia membawa banyak konflik. Tapi dia mengklaim mendengar suara Tuhan. Gak masuk akal bagi saya. Saya mendengar Tuhan, tapi dia tidak mengampuni. Gak masuk akal buat saya. Jangan-jangan kau tersesat loh. Ketika Elia di Gunung Horeb, Tuhan datang dalam gempa. Datang gempa, Tuhan tidak di situ. Datang badai, Tuhan tidak di situ. Bisa paham? Datang angin sepoi-sepoi dan tenang, Tuhan ada di situ. Karena kita perlu tenang untuk mendengarkan Tuhan. Yesus bisa tidur di saat badai, saudara. Dia tidur di dalam perahu yang badainya begitu rupa. Orang lain sudah ketakutan, sudah terancam. Apakah kita mati di perahu? Saya berpikir aku mati saat aku berkhotbah. Tapi Yesus bisa tidur di dalam perahu. Karena damai itu di dalam, bukan di luar. Masalah dan turbulensi bisa ada di luar, tapi selama di hatimu ada damai, engkau tidak akan mengalami itu. Mengapa Yesus bisa tidur di saat badai? Ada damai di dalam hatinya. Dan dia berkata, aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu, aku akan meninggalkan damai sejahteraku. Bisa amin 2 kali. Jadi umat Tuhan, marilah masuk dalam tiang-tiang hikmat ini, supaya hikmat tinggal dalam dirimu. Karena dengan hikmatlah engkau membangun keluargamu, membangun bisnismu, membangun kotamu, membangun bangsamu. Sama seperti Tuhan, dia membangun, menciptakan, memelihara alam semesta oleh hikmatnya. Dan apa yang dimiliki Allah, yaitu hikmatnya, diberikannya kepadamu untuk kemuliaan kita. Bisa mengikuti saya? Baik. Saya mau masuk ke yang ketiga dari tiang hikmat ini, supaya lengkap 7 tiang dan hikmat tinggal di situ. Yang ketiga adalah memberi kasih. Memberi kasih. Dan saya mau kita konsen sedikit supaya kita bisa memahami tentang tiang yang ketiga, yaitu memberi kasih. Saya mau kita baca di Matius pasal 22. Matius 22 ayat 36. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, berarti tidak dibedakan. Kita nggak bisa berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi saudaraku. Itu nggak bisa dipisahkan. Bisa paham maksud saya? Itu hukum yang sama, itu tidak dibedakan. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau memberi rahasia kepadamu hari ini, yaitu mengapa dalam prakteknya kita susah mengasihi sesama kita. Mari kita jujur. Saya akan memberikan rahasia di mana dan bagaimana itu bisa terjadi. Padahal itu adalah hal yang indah kalau kita lakukan. Saya ingin menyingkapkan rahasia ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan.
Mari ikuti saya. Sama seperti pengampunan, kita gairah sekarang mengampuni. Sama seperti menerima, kita gairah sekarang menerima segala hal yang diberikan Tuhan. Sekarang kita akan juga bergairah untuk mengasihi. Karena di semua, bukan di semua, di dalam itulah semua hukum Tuhan ada. Bisa paham? Indah bukan? Nah, lihat di situ. Coba kita lihat di Matius 22 tadi. Di situ disebutkan, saudara, bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi dirimu. Ada 3 di situ kasih kalau kita baca. Betul kan? Kasihilah Tuhan Allahmu, 1. Kasihilah sesamamu, 2. Kasihilah dirimu, 3. Sudah digarisbawahi? Baik. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah ini, saudara. Bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Itu konsep yang pertama. Kita harus memahami itu. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Itu dulu. Mengapa ini harus kita pahami? Karena ada 3 kasih di situ yang kita lihat di Matius 22. Bukankah begitu? Nah, dari 3 kasih ini kita memahami bahwa Allah yang lebih dulu. Mari kita terima itu. Bukan kita lebih dulu, saudara, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Mana ayatnya? Mari kita lihat di 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Apa? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bisa mengerti? Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dia first, dia yang pertama. Dari dia duluan, bukan dari kita. Bisa paham? Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, Allah first. Dia yang pertama. Bisa mengerti? Nah, kalau Allah lebih dulu mengasihi kita, bisa paham? Maka yang berikut yang harus kita lakukan adalah aku menerima kasih-Mu. Kita berkali-kali mendengar Allah mengampuni, tapi pengampunan itu gak akan menjangkaumu sampai kau menerimanya. Bisa paham? Allah mengasihi seluruh dunia, tapi tidak semua orang menerima kasih itu sampai dia menerimanya. Ini hal yang harus kita lakukan sebagai langkah berikut. Pernahkah engkau berkata, saat engkau mendengar karena begitu besar kasih Allah padamu, Ia memberi Yesus, lalu kau berkata, Tuhan, aku menerimanya. Pernah nggak kau berkata itu? Karena kita tidak bisa memberi kalau kau belum menerima. Kita tidak bisa memberi pengampunan sampai kita menerima dulu pengampunan. Kita bisa kering untuk mengasihi. Kering artinya tidak mampu melakukan, karena perlu kita renungkan apakah kita sudah menerimanya tiap-tiap hari. Jadi langkah kedua, aku menerima kasih-Mu. Bisa paham? Nah, kalau kita menerima kasih Allah, maka yang berikut engkau lakukan adalah aku mengasihi-Mu, Tuhan. Fokus harus 100%. Supaya kalian bisa tahu yang saya sampaikan. Saya ulangi, that's very very important. Dengarin saya. Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu firman-Nya. Maka yang berikut yang harus kita lakukan, Bapa, Tuhan, aku menerima kasih. Aku menerima karya di kayu salib-Mu, menerima darah-Mu, menerima anugerah-Mu. Everything you do, aku terima, Tuhan. Aku bahagia, aku bersyukur, Tuhan. Bukan karena perbuatanku, Engkau mengasihiku. Jadi kalau Allah lebih dulu mengasihimu, itu bukan karena perbuatanmu.
Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia oleh iman. Gak ada perbuatanmu maka Allah mengasihimu. Perbuatanmu itu bagi Tuhan seperti pakaian kotor. Tapi dia berinisiatif sendiri, memutuskan sendiri. I love, aku mengasihi manusia. Bisa paham? Jadi dia dulu yang mengasihi kita. Lalu kalau kita percaya kepada itu, apa yang kau lakukan? Kau harus menerimanya. Segala hal yang Tuhan lakukan, Tuhan firmankan, maka step berikut supaya kau mengalami, engkau harus berkata, Tuhan, aku menerimanya. Itu bukti engkau percaya. Jangan buru-buru langsung katakan pada orang lain, belum lagi kau terima. Aku tahu firman ini, aku tahu firman itu, saatnya aku mengkhotbahinya besok. Belum lagi kau terima yang difirmankannya, bagaimana kau memberinya? Menerima itu di hati, bukan di pikiran. Engkau bisa tahu dan menyampaikannya, tapi belum tentu engkau menghidupinya. Menghidupinya saat engkau menerimanya di hatimu, baru engkau bisa memberinya. Rahasia terbesar lagi supaya kita bisa mengalami apa yang diberikan Tuhan. Sering-seringlah berkata, berdoa seperti ini. Bapa dan Tuhanku, aku menerima perkataanmu, menerima janjimu, menerima perbuatanmu, everything you do, apapun yang kau lakukan, yang kau katakan demi nama Yesus, aku buka hatiku selebar mungkin. I receive that. Aku menerima itu. That's faith, itulah iman. Karena kau gak bisa memberi tanpa kau menerima. Problem mengasihi sesama, kita belum menerima kasihnya. Makanya kering kan. Kita berdoa kepada Tuhan serasa ditolak terus oleh Tuhan, maksud saya. Kita datang ke gereja tertuduh terus, tertolak terus. Bagaimana kau bisa mengasihi kalau aja ditolak? Kita sibuk dengan diri kita, bagaimana mengasihi? Jangan lihat baju saya, lihat saya. Banyak orang yang mengasihi saya sehingga banyak memberi pada saya. Saudara bisa mengerti? Baju saya. Jangan gitu dong, ini khotbah. Kita tidak bisa memberi sampai engkau lebih dulu menerima. Itu prinsip yang harus kau pegang. Indah lo bersekutu dengan Tuhan, mengalaminya. Very simple. Setiap kali kau berdoa, berkatalah begini, I believe, aku percaya, I receive, aku menerima apa yang kau lakukan Tuhan. Begitulah orang benar hidup. Dia hidup oleh iman, bukan oleh perbuatannya. Bisa paham maksud saya? Jadi aku menerima kasih-Mu. Dengan kasih yang kita terimalah baru kita mengasihi Tuhan Allah. Dengan kasih apa kau mengasihi Tuhan Allah kalau kau belum menerima kasihnya? Kasih manusia. Gak akan bisa kita mengasihi Tuhan dengan kasih manusia. Tapi kasih yang diberikannya baru engkau bisa mengasihinya. Kasih manusia itu phileo, bersyarat. Kasihnya itu agape, tanpa syarat. Begitu kita mengasihi Allah, saudara. Bukan kasih manusia. Bisa mengikuti saya? Jadi dengan kasih apa kita mengasihi Allah kita? Dengan kasih yang Dia berikan. Jadi kita nggak bisa mengasihi Allah seperti yang Dia mau sebelum kita menerima kasih-Nya sendiri. Makanya Yesus berkata, aku mengasihimu Bapa dengan kasih yang kau berikan padaku. Yohanes pasal 17. Begitu caranya mengasihi, saudara. Karena Allah lah yang lebih dulu, bukan kita. Setelah engkau mengasihi Allah, maka yang berikut yang harus kau lakukan adalah engkau mengasihi dirimu. Karena ternyata engkau dikasihi. Ya, mengasihi dirimu dong. Karena ternyata aku dikasihi, berharga sekali. Karena sebelum engkau mengasihi dirimu, ingat rahasia ini. You can never, engkau tidak akan pernah bisa mengasihi sesamamu. Karena ukuran mengasihi sesamamu, ukuran dirimu mengasihi diri. Ingat, itulah rahasianya. Makanya kalau kita minim mengasihi sesama kita, coba cek bagaimana engkau mengasihi dirimu. Bisa mengikuti saya? Itulah hukum yang baru kita baca. Jadi Allah lebih dulu mengasihimu,
Lalu engkau menerima kasih-Nya. Dengan kasih yang engkau terima itulah engkau start mengasihi diri, mengasihi Allahmu, mengasihi dirimu, dan mengasihi sesamamu. Ikuti, mengasihi Allah, mengasihi diriku, dan mengasihi sesamaku. Dengan kasih yang engkau terima dari Allah. Ini rahasia, mari tulis dulu. Indah sekali, saya ingin masuk dari sini lebih dalam. Engkau akan mudah mengasihi karena kau memahami kebenaran ini. Haleluya. Allah lebih dulu mengasihiku. Yes, I believe, I receive. Amin, amin. Bisa mengerti? Lalu aku mengasihi Allahku, mengasihi diriku, mengasihi sesamaku. Disitulah semua hukum Tuhan ada. Kasih kepada Allah, kepada dirimu, kepada sesamamu, di situ semua hukum Tuhan. Bisa paham? Selebihnya itu penjelasan. Jangan memaki, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu penjelasan. Intinya adalah mengasihi. Mana mungkin engkau mencuri sesamamu kalau kau mengasihi sesamamu? Gak mungkin kau memakinya. Kalau kau mengasihinya, itu maksudnya. Yang lainnya itu penjelasan. Kita bisa membaca nomor 1 jangan lakukan ini, nomor 2 jangan lakukan ini, nomor 3 jangan lakukan ini. Itu rumit kalau kita tidak mendasari segalanya dengan kasih. Sama seperti engkau sama seperti engkau mengasihi dirimu, mengasihi sesamamu, engkau gak akan melukai sesamamu karena kau gak mau melukai dirimu. Jadi kalau kita melukai sesama kita, itu kita melukai diri kita. Ikuti saya. Aku menerima kasih-Mu Bapa. Dan dengan kasih itu aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, akal budiku, kekuatanku. Dengan kasih yang sama itu aku mengasihi diriku. Wow. Siapa di sini yang mengasihi Allah? Seberapa besar kau mengasihi Allah? Pertanyaan saya, sebegitukah juga kau mengasihi dirimu? Harus. Sebesar itukah kau mengasihi dirimu? Sebesar kau mengasihi Allah? Harus. Kalau tidak, gak klop hukum tadi. Kita bisa menyembah Allah, mentaati Allah, melayani Allah karena kita mengasihinya total. Apakah engkau sama totalnya mengasihi dirimu? Coba cek. Kalau sama, good. Berarti engkau akan mudah mengasihi sesama. Karena kunci mengasihi sesamamu, mengasihi dirimu. Very simple. Itu rahasianya. Saya mau kita ke perumpamaan Tuhan, Lukas 10. Dan di dalam Lukas 10 ini ada pertanyaan. Dan seperti biasa, siapa yang bisa menjawabnya? Saya kasih hadiah mobil. Ah, papaku gak mau mobilmu. Mobilmu udah tua. Si Nia itu udah ketinggalan. Yang terbaru itu si dia, bukan si Nia lagi. Oke lah, itu hanya joke. Saya kasih hadiah mobil. Saya punya Alphard, saudara, tapi merek Grand Max. Alphard Suzuki. Alphard Daihatsu. Jadi jangan main-main. Hadiahnya mobil. Bersemangatlah. Haleluya. Dan doa saya supaya jawabanmu nggak benar. Oke, baik. Mari kita lihat dulu. Ada perumpamaan dan saya ingin bertanya padamu. Karena perumpamaan ini sudah berulang-ulang dibagikan, kita baca. Tapi mengertikah maksudnya Tuhan? Mari kita lihat di Lukas pasal 10. Lukas pasal 10, indah sekali perumpamaan ini, saudara. Ayat 25, orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu orang Batak, saudara. Orang Karo. Oke lah, orang Tionghoa, biar kita semua jangan cemburu satu dengan yang lain. Orang Samaria yang murah hati. Mari kita lihat ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Sudah? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama seperti yang kita baca tadi. Tapi yang kita baca tadi stop sampai di situ, nggak ada penjelasan di bawah. Di sini ada penjelasannya di bawah untuk kita memahami maksud tadi. Mari lanjut. 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dilanjutkan saudara, itu indahnya. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ini pertanyaan yang susah dijawab. Ada orang bilang kita hanya mengasihi saudara-saudara kita aja. Orang dunia jangan, keluarga kita jangan, karena keluarga kita belum bertobat, ayah ibu kita belum bertobat, saudara kandung kita bertobat. Itukah maksudnya? Siapakah sesamamu? Penjelasan yang tidak akurat membuat kita terbelenggu, karena kebenaran itu membebaskan. Kita pilih-pilih orang. Siapakah sesamaku? Apa mesti maksudnya? Siapa sesamaku? Kalau saya bicara padamu, siapa sesamamu? Siapa yang harus kau kasih? Paham maksud saya? Mempraktekkan hukum ini kepada siapa? Oke, jangan begitu pandangannya. Nah, lanjut. Ayat yang ke-30 biar kita jelas. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Bisa menggambarkan orang seperti ini sekarang kondisinya? Dirampok, dibegal, dikriminalkan, habis semua yang ada padanya, berdarah-darah, dan ditinggalkan begitu saja. Ambulans aja lewat, saking malangnya orang ini. Oke, itu hanya bercanda. Ambulans aja nggak mau mengambilnya, saudara. Sangkin setengah mati, udah kuburkan aja, kira-kira begitu. Parah kondisi orang ini. Tapi 31, lihat ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam loh, pengajar kebenaran, yang selalu bersyafaat kepada Tuhan dan kepada orang-orang. Padahal di depannya orang ini nggak ditolongnya, padahal bersyafaat loh. Tuhan, aku berdoa untuk kota Medan, untuk penduduk-penduduknya, aku bersyafaat Tuhan. Tapi ketika dia pergi besoknya, di jalan dimaki-makinya orang itu semua. Yang didoainya apa? Heran loh. Diserempet mobil, kurang titik-titik, sumpah serapah. Tapi tadi paginya dia bersyafaat, karena dia tahu dia imam. Itu mirip kayak orang ini. Jangan jadi agamawi loh saudara. Kau harus mempraktekkan kebenaran yang kau hidup, yang kau doakan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi. Wow. Suku, satu-satunya suku Israel yang boleh melayani Tuhan, melayani di kemah Tuhan, yang warisannya Tuhan. Makanya suku Lewi itu tidak memperoleh warisan tanah di Israel, karena warisannya Tuhan. Suku Lewi nggak memperoleh tanah warisan saudara di Israel. 12 suku ya. Kalau suku Lewi diambil kan harusnya 11 suku. Tidak, suku Yusuf dihitung 2, Efraim dan Manasye. Bisa paham? Tapi suku Lewi tidak. Warisannya adalah Tuhan. Makanya orang Israel memberi persepuluhan kepada suku Lewi. Bisa mengerti maksud saya? Karena itu bagian Tuhan, bagian suku Lewi. Bisa mengikuti saya? Berarti ini orang hebat, memahami hukum, dan yang selalu melayani Tuhan. Harusnya menolong dong. Mari lihat. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Bayangin coba. Lalu datang seorang Samaria. Kenapa Tuhan buat Samaria? Karena pada masa itu bagi orang Yahudi, orang Israel, orang Samaria itu orang-orang berdosa, saudara. Kayak kita melihat orang-orang di luar sana. Paham maksud saya?
Lalu Yesus berkata di ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang tadi enggak. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Lihat itu baiknya orang ini. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, itu uang loh saudara. Bayangkan kasihnya kepada orang ini. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Wow. Naik pesawat terbang di kelas bisnis, bukan di kelas ekonomi saudara. Kalau di kelas bisnis kan duluan sampai, padahal pesawatnya sama kan gitu. Apa beda kelas bisnis dan kelas ekonomi di pesawat terbang? Duluan sampai aja. Tirai ditutup, kelas bisnis turun duluan, kan begitu. Kelas ekonomi diri dulu sampai kelas bisnisnya kosong. Mereka naik Garuda, bukan naik burung pipit saudara, naik Garuda. Baik sekali orang ini. Dan di tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan hotel bintang 5 JW Marriott. Ada massage-nya di situ saudara, ada massage. Dan merawatnya, ikut juga merawatnya, bukan hanya ninggalin uang, ikut merawatnya. Bisakah kita gambarkan? Saya ingin membawamu kepada kebenaran tentang siapa sesamamu. Bisa paham maksud saya? Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar keesokan harinya karena dia ikut merawat kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikan. Ini ATM saya. Wih, ada isinya nggak om? Adalah. Jangan ini ATM tapi nggak ada isinya. Tinggalkan nomor rekening tapi kosong saudara. Lanjut di situ dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Don't worry, aku akan menggantinya. Pertanyaan Yesus indah sekali. Lihat, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kalau kalian perhatikan pertanyaan Yesus di ayat ke-36 ini, siapakah sesama manusia dari imam itu? Bukan. Siapa sesama manusia dari Lewi itu? Bukan. Siapa sesama manusia dari orang yang luka-luka itu? Bisa paham kan? Di situ rahasianya saudara. Padahal Yesus sedang berdiskusi dengan orang ahli Taurat yang kita bayangkan seperti imam dan suku Lewi tadi. Tapi pertanyaan Tuhan bukan begitu. Siapa sesamamu manusia? Itu ditanyakan Yesus kepada, bukan ditanyakan Yesus. Yes, ditanyakan Yesus kepada orang yang luka-luka itu. Bukan kepada siapa sesamamu manusia, kepada imam, kepada Lewi, kepada ahli Taurat itu, bukan. Tapi kepada orang yang luka-luka itu. Siapa sesamamu manusia itu? Bisa paham maksud saya? Nah, sekarang mari kita baca jawabannya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Maka saya bertanya sekarang, dan siap-siap tunjuk tangan, karena mobil sedang menanti. Mari rileks dulu, lenturkan otot-ototnya supaya aliran darah lancar, sehingga jawaban tepat. Siapa sesama manusia
dari orang yang luka-luka itu? Jawabannya, orang yang mengasihi orang Samaria itu berarti. Itu jawaban Yesus berkata, perbuatlah demikian. Nah, pertanyaan saya dari konsep tadi, siapa sesamamu manusia? Siapa sesamamu manusia? Siapa sesamamu manusia? Kalau Pak Mare dari cerita tadi, orang yang sama yang merasakan penderitaan kita, kan begitu ya? Berarti enggak, orang yang enggak merasakan enggak sesama Pak Mare ya? Orang yang menerima kita, yang nggak menerima kita, nggak layak kita kasihi berarti ya. Kan sesamamu manusia kan itu yang kau kasihi ya. Sorry. Oke. Sama jawabannya? Sama, idem ya. Karena pertanyaan Yesus kan sederhana, siapakah sesama manusia dari orang itu? Orang Samaria. Kita kan langsung berpikir, berarti siapa yang mengasihiku itulah sesamaku. Yang tidak mengasihimu, nggak kau kasihi. Ini rahasia saudara. Kalau kita pilih-pilih mengasihi, apa beda kita dengan orang dunia? Kalau engkau memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, apa bedamu? Jadi bertentangan dong firman itu. Bahkan musuhmu harus kau kasihi. Berdoalah bagi orang yang menganiayamu. Bagaimana kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita? Yang tidak kita kasihi kan nggak mungkin. Jawab rahasianya saudara. Hadiahnya mobil masih berlaku. Wah, ini anak-anak muda ini biasanya lebih cerdas ya. Obed, kira bisa jawab saya? Siapa sesamamu manusia? Sesama kita yang mengasihi. Yang tidak mengasihi kita, lebih banyak orang yang tidak mengasihi kita dari yang mengasihi kita. Minim sekali kasih yang kita terima dari Allah itu. Ini yang diterjemahkan, kasihilah orang yang mengasihimu, udah bertabrakan dengan hukum Tuhan. Bahkan Tuhan mati bagi mereka yang tidak mengasihinya. Dia mati juga bagi orang seperti itu. Bagaimana kita mempraktekkan ini kalau sesama kita adalah orang yang mengasihi kita? Kasihmu sempit dong jadinya. Itu bukan agape, itu manusia, pileo itu namanya. Kalau itu kita pakai mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, ketika kita lihat istri kita nggak memperhatikan kita, suami bisa marah. Itu pileo itu. Oke, jangan lihat kanan kiri dulu, jangan lihat kanan kiri dulu. Tadi malam udah event keluarga, kan udah selesai. Ya, udah selesai. Suami istri udah bergandengan tangan. Tadi bergandengan tangan kemarin kan? Ini seragam, saudara, seragam. Haleluya. Udah beres tadi malam, udah beres. Nah, saya mau bertanya begini, kalau kita pakailah prinsip itu, sempit kasihmu. Mengapa? Karena sedikit orang yang mengasihimu. Kadang-kadang kita aja nggak percaya istri kita mengasihi kita, karena baju masih kita juga yang gosok gitu loh. Haleluya. Jawab apa? Siapa sesamamu manusia? Nah, kalau kita lihat prinsip yang dibuat Tuhan di atas, sesamamu manusia itu dimulai dari saat engkau menerima kasih dari Allah. Karena orang Samaria itu gambaran Tuhan Yesus. Karena tidak ada orang di kolong langit ini yang melakukan itu kepada orang yang gak dia kenal.
Sebutkan kepada saya siapa orang yang kalian kenal melakukan hal itu kepada orang yang tidak dia kenal. Berbeda suku, berbeda pemahaman. Bukan imam, bukan Lewi, bukan orang Israel. Karena kalau sesama imam, pasti imam itu menolong. Orang Lewi menolong. Berarti itu bukan siapa-siapa bagi mereka. Hanya Tuhan yang buat itu. Maka langkah pertama yang harus kau lakukan adalah supaya kau bisa mengenal sesamamu, engkau harus menerima kasih Tuhanmu. Dia yang merawatmu, dia yang menolongmu, dia yang membawamu ke penginapan hotel bintang 5. Engkau didudukkan bersamanya di ruang tahta. Duduk bersamanya, kau menerima kasih yang begitu besar. Bukan karena perbuatanmu, dia menolongmu saat kau berdosa, saat kau hancur. Ketika kau menerima itu, siapakah sesamamu manusia? Semuanya. Semua yang dikasihi Tuhanmu, itu yang kau kasihi. Sebesar engkau menerima kasih Tuhanmu, engkau akan mengasihi sesamamu. Karena engkau menerima lebih dulu kasih tanpa syarat itu. Itu adalah representatif Tuhanmu. Hanya Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan Yesus yang melakukan. Dia datang dari sorga turun ke bumi menolong kita yang terluka parah. Amin. Dengan membayarnya dengan mati di kayu salib dan membawamu ke tahtanya. Bukankah itu hotel bintang 5? Dan kalau kau menyadari itu dikerjakan Tuhan, jadi siapa sesamamu? Dengan kasih yang begitu besar yang kau terima dengan kasih Allah, engkau bisa mengasihi yang lain. Kepada orang yang gak kau kenal pun kau lakukan, karena Tuhan melakukan itu padamu. Jadi siapa sesamamu? Semua, bahkan yang tidak kau kenal. Karena Yesus pun melakukan itu padamu. Dengan kasih itulah kau bisa mengasihi kepada orang lain. That's the secret. Kalau kita nggak mendapati rahasia ini, itu yang membuat orang Kristen membatasi kasihnya. Kalau nggak satu iman, nggak dikasihi. Makanya dia nggak bisa mengasihi orang tuanya yang belum bertobat. Salah itu. Kau tetap mengasihi, menghormati orang tuamu sekalipun dia belum mengikuti imanmu. Tapi kita praktekkan ini kepada saudara-saudara kita saja, ke orang tua kita tidak. Salah itu, saudara. Karena Yesus pun mengasihimu, dia tidak kenal engkau. Tapi dia lebih dulu mengasihimu. Dia bukan turun dari Yerusalem, dia turun dari sorga. Dan dia tidak memberikan uang, dia memberi darahnya. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Hotel bintang 5. Dengan kasih itu engkau bisa mengasihi siapapun yang tidak kau kenal. Iya dong, karena kasih yang kau terima itulah kau kasih. Kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Karena dirimu itu adalah dikasihi Allah lebih dulu. Kalau kita nggak mengetahui rahasia ini, kasihmu sempit. Kau gak akan bisa mengasihi orang yang tidak seiman denganmu. Kau akan memandang mereka itu orang yang tidak layak dikasihi. Bagaimana kita bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang? Kasih kita sempit. Kasih senyum dulu. Jangan terlalu dalam dulu ya, emosi. Nanti kita menyembah sambil nangis-nangis. Tapi sekarang mengerti dulu, mengerti. Bisa sedalam itu? Yes. Bagaimana kita keluar ke domain kita, ke kota kita? Banyak gak kita kenal? Bisakah kita merasakan kasih Allah kepadamu yang gak dia kenal sebelumnya? Dan mengasihi orang lain yang tidak kau kenal juga. Itulah sesamamu manusia. Jadi kita nggak bisa melakukan itu sampai kita meresapi, merenungi betapa dalamnya perbuatan Tuhan padaku. Gak akan bisa kita mengasihi yang lain tanpa kita menerima kasihnya. That's the secret. Makanya kita harus tiap-tiap hari memandang salib Tuhan. Dari situlah kita keluar, dari pengorbanan Tuhan. Karena dengarin, kalau kita tidak hidup di dalam pengampunan dan penerimaan dan kasih,
Ketiga tiang inilah yang membawamu nanti bisa masuk ke dalam tiang yang keempat, rendah hati. Sulit buat kita rendah hati. Saya tahu kesulitan itu. Karena nama kita tinggi hati. Susah loh rendah hati, Papa. Susah rendah hati. Kaya nggak bisa rendah hati. Miskin nggak rendah hati juga. Jadi gimana posisinya? Kadang kita memberi label yang kaya sombong, yang miskin juga sombong. Kenapa miskin sombong? Buktinya dia nggak mau keluar dari keadaannya. Itu kan kesombongan. Kalau dia miskin dan keluar dari kemiskinannya, berarti dia rendah hati dong. Ini nggak tetap dalam kemiskinannya, itu kan kesombongan. Oke, jangan pandang saya seperti itu. Supaya kita bisa mengerti kerendahan hati. Nanti saya akan kasih definisi rendah hati dari Johnson Translation. Kok akan lebih mudah, karena kalau dari kamus susah kok mengerti. Tapi dari Johnson Translation kok akan mudah mengerti. Itulah sukacitanya kalau baju baru ya. Makanya saya harus pakai baju baru terus. Bisa mengikuti saya? Maksudnya apa ini yang bisa mengikuti? Kerendahan hati mudah diucapkan, sulit dihidupi. Bukan sulit itu karena kita tidak tahu. Kalau tahu semua mudah. Kebenaran akan memerdekakan. Kita perlu tahu kebenaran untuk membawa kita mudah rendah hati. Karena Yesus berkata, marilah datang kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka tiang yang berikutnya lemah lembut. Saya akan kasih kalian definisi lemah lembut dari Johnson Translation. Akan mudah kau mengerti. Bisa paham? Nanti beli bukunya ya. Gratis. Beli nggak gratis dong ya? Oke, baik, mari kita lanjutkan. Dengarin saya. Jadi, dari mana tadi kita? Ya, sebelumnya? Yes. Oke. Jadi, saudara, kalau kita bisa memahami tiga tiang ini, mudah kita untuk rendah hati. Nanti saya kasih sampai di rendah hati. Minggu depan kita belajar tiang berikutnya. Nah, saya mau kita kembali lagi tentang rahasia mengasihi sesama kita. Kita nggak bisa mengasihi sesama kita tanpa kau menerima kasih dulu. Itu yang dipraktekkan Tuhan, orang Samaria yang baik. Dia menerima kasih dulu dari Tuhan, baru dia tahu mengasihi sesamanya. Karena mengasihi dirimu, baru kau mengasihi sesama. Mengasihi dirimu saat kau tahu bahwa Allah mengasihi. That's secret. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Every day, tiap hari pandang salibnya, nyanyikan. Kau akan lahir baru terus. Lahir baru terus. Ingat, lahir baru bukan sekali loh. Lahir baru itu tiap hari. Karena lahir baru itu bicara yang lama berlalu, yang baru datang. Jadi saat kau memandang salib Tuhan berdoa seperti itu, yang lama akan berlalu, yang baru akan datang. Tiap-tiap hari. Katakan prinsip lahir baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Itu bukan saja sekali, saudara. Kesusahan sehari biar sehari. Bagaimana kesusahan sehari biar sehari? Kau harus bisa melupakan. Caranya lahir baru tiap hari. Lahir baru tiap hari. Caranya bagaimana? Pandang salib Tuhan itu akan lahir baru tiap hari.
kasihmu akan makin bertambah. Jadi rahasianya adalah di situ. Kita menerima kasih sama seperti orang yang luka-luka, dia menerima kasih dari orang Samaria. Luar biasa bukan? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Alright, jangan tepuk tangan golf, tepuk tangan sepak bola. Ayo, silakan. Oke. Ingat, itu ke Tuhan loh, bukan ke saya ya. Itu ke Tuhan, bukan ke saya. Baik, Filipi pasal yang kedua, kita akan masuk ke tiang yang keempat dari rumah hikmat adalah kerendahan hati. Mari kita lihat dulu tentang kerendahan hati dari Filipi pasal yang kedua, lalu kita akan buat definisinya. Karena banyak definisi kerendahan hati kita ambil dari mana-mana. Itu bahaya kalau kita definisikan salah. Bahaya saudara, karena ini sensitif dalam definisi. Sensitif. Paham maksud saya? Karena rendah hati itu bukan mengurangi citramu. Bukan. Rendah hati itu bukan merendahkan dirimu. Tidak saudara, itu sensitif untuk kau pahami dulu. Jadi kalau kita rendah hati bukan kita jadi tidak layak dengan diri kita, bukan saudara ya. Bukan itu kerendahan hati. Yuk kita lihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, dan saya mau kita juga bisa hidup di sini karena orang yang rendah hati akan ditinggikan. Akan ditinggikan. Itu rahasia saudara. Tuhan, tinggikan aku Tuhan, muliakan aku Tuhan. Sebab dengan itu namamu dimuliakan. Jawaban Tuhan, kamu sudah rendah hati. Gitu dia saudara. Nah, untuk ditinggikan kita harus rendah hati. Dan kadang klise, tahu klise? Kita berpikir dengan hal-hal yang lahiriah, yang natural, orang bisa lihat kita rendah hati. Kalau kita miskin kita rendah hati, salah. Kalau kita diam kita rendah hati, salah juga. Gak ada hubungannya hal-hal seperti itu dengan rendah hati, saudara. Yesus tidak diam, dia rendah hati. Bisa paham? Yesus tidak miskin tapi dia rendah hati. Gak ada hubungannya dengan itu. Mari kita lihat dulu supaya kita bisa pahami ke definisinya dari Tuhan Yesus. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama kita mulai. Siap? Udah buat nomor 4? Kerendahan hati. Kita sampai kerendahan hati minggu depan lanjut. Oke? Lihat, kerendahan hati. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus harus kau taruh dalam dirimu. Apa rupanya pikiran Kristus? Pikiran hikmat, dibangun dengan 7 tiang. Makanya kita tahu salah satu dari tiang hikmat, pikiran hikmat, pikiran Kristus tadi yang kita taruh dalam hidup kita itu adalah kerendahan hati. Dari sini kita lihat, kan itu yang kita taruh. Paham maksud saya? Pikiran dan perasaan Kristus harus kita taruh dalam diri kita. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah lihat, kita mulai masuk ke definisi rendah hati. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Jadi kita tahu dari definisi, dari kejadian ini definisi rendah hati, karena Yesus memperagakannya. Bisa paham? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi rahasia Allah meninggikan kita adalah kerendahan hati. Itulah hikmat saudara. Itu nggak ditemukan di dunia sana, karena ini hikmat yang datang dari atas. Bisa paham? Kalau hikmat dari dunia supaya kau ditinggikan kaya,
berkedudukan tinggi, raih prestasi setinggi mungkin, raih cita-citamu setinggi langit yang kemudian jatuh. Karena dia nggak tahu naiknya, saudara. Terlalu tinggi, banyak goyangan, bam, jatuh. Nah, dengerin saya. Hikmat dari dunia begitu. Hikmat dari Allah beda. Kalau kau mau ditinggikan, turun ke bawah. Inilah hikmat, yaitu kerendahan hati. Bisa menangkap sekarang. Tiang-tiang yang Papa bagikan kan berpikir itu, saya lihat dicomot-comot, bukan, saudara. Itu datang dari roh, oleh doa, saudara. Pengenalan saya, pemahaman saya pada Allah dan kitab suci, saya menemukan ada 7 tiang, 7 karakter yang kalau kita bangun dalam hidup kita, kita akan seperti Kristus sendiri. Dan hikmat tinggal di dalam Kristus, di dalam dirimu. Makanya kalau kita berkata Yesus Kristus, kau akan mulai mengenal pengampunannya. Ketika kau berkata Yesus Kristus, kau akan mulai mengenal penerimaannya. Ketika kau berkata Yesus Kristus, kau akan mengenal dia kasihnya. Ketika kau berkata Yesus Kristus, kau akan mengenal kerendahan hatinya. Cobalah panggil namanya, pasti semua itu kau langsung dapatkan tentang karakternya. Itulah Kristus, saudara. Karena kita sendiri menangkap. Kata kerendahan hati adalah hikmat. Tiang hikmat. Dengan hikmat engkau akan diangkat naik, duduk di antara para raja. Tapi caranya rendah hati. Itulah hikmat Allah. Bukan dengan meninggikan diri, engkau justru direndahkan. Luar biasa, bukan? Sebab jalan Tuhan dan jalan kita itu seperti tingginya langit dari bumi. Rahasia. Makanya tidak semua orang bisa melaluinya. Karena ini jalan sempit, jalan yang sunyi, jalan yang tidak populer. Manusiawi kita ingin membalas, ingin membusungkan dada, ingin membual, karena kita didrive oleh hikmat dunia. Tapi kalau kita melalui hikmat Allah, memang jalan sempit, keputusanmu, pilihanmu, gak ada yang memaksa. Kerendahan hati bisa dipaksa, mana bisa, saudara? No, cannot, gak bisa itu. Itu sebabnya keputusanmu, pilihanmu, karena kau percaya inilah hikmat Allah. Coba ajarkan kepada orang dunia tentang kerendahan hati, gak masuk akal mereka. Supaya kita dihormati, anakku, engkau harus arabakadabahan, supaya nama baik kita terangkat. Kita jarang menekankan kepada anak-anak kita karakter. Kita menekankan prestasi, kekayaan, kedudukan. Itu hikmat dunia. Hikmat Allah tidak, karakter. Kalau emas dibuang ke paret tetap emas, ditaruh di lemari tetap emas. Itulah karakter. Kita harus mengajari orang seperti itu, karena hikmat Allah itu karakter membawamu naik. Kerendahan hati. Ini jalan sempit. Katakan jalan sempit, jalan yang sunyi, jalan yang tidak populer. Tapi itulah jalan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, harus menerima ini. Makanya jangan salah menerapkan hikmat. Memang iya, hikmat akan membawamu naik, duduk di antara para raja-raja, kekayaan di tangan kirinya, umur panjang di tangan kanannya. Terbalik ya, nanti lihat sendirilah. Tapi itu bukan hikmat yang dari dunia. Kau nggak bisa dapatkan itu dari hikmat dunia ini. Kau dapatkan itu dari hikmat Allah, yaitu kerendahan hati salah satu. Cobalah bayangkan bagaimana hikmat Allah bicara pengampunan. Dia melukaiku, mencaci makiku, menggeser patok kemahku, mencuri uangku. Bagaimana kau mengampuninya? It's very very difficult, sulit sekali. Tapi itulah hikmat Allah. Dari situ akan kau alami kebebasan, kelepasan, kesembuhan. Tahu kalian, obat segala obat. Saya harus menyampaikan, ini suara Tuhan yang saya dengar. Dengar ini. Obat segala obat yang bisa menyembuhkanmu dari segala penyakit
adalah pengampunan. Mulai lakukan itu tiap-tiap hari. Engkau akan selalu meminum obat Tuhan. Makanya pengampunan itu adalah kebebasan, kelepasan, kemerdekaan, dan kesembuhan terhadap hal apa. Kesembuhan fisik, kesembuhan mental, kesembuhan keuangan. Semua di situ. Karena ingat loh, kalau uangnya kurang-kurang terus, jangan kalian berpikir itu lahiriah, itu ada sakit di situ. Harabaka bahai. Makanya kadang-kadang kalau uang kita kurang terus, kita bekerja tetap kurang, karena kita tahu, nggak tahu itu ada sakit penyakitnya. Ada sakit penyakitnya itu. Oh gitu, itu minggu depan. Judul khotbah, sakit penyakit uang, minggu depan. Kata pengampunan, penerimaan, memberi kasih, dan kerendahan hati. Hikmat Allah untuk ditinggikan, merendahkan hati. Siapa yang mau memilihnya ya terserah. Saya pun nggak bisa memaksamu. Yang tidak rendah hati nggak boleh gereja di sini. Saya yakin 90% nggak akan gereja minggu depan. Sorry, saya harus berkata itu. Sorry, saya harus berkata itu. Mengapa? It's very difficult. Susah sekali untuk merendahkan hati. Tapi itulah rahasia untuk ditinggikan. Ada amin? Katakan hidup seperti roda pedati. Itu orang dunia. Makanya kalau kalian lihat orang dunia, kadang dia di bawah, dia di atas, di bawah lagi, di atas lagi. Kita tidak. Selama engkau rendah hati, selama engkau rendah hati, engkau akan selalu ditinggikan. Engkau akan selalu ditinggikan. Hidup bagi kita bukan seperti roda pedati. Hidup bagi kita ada selalu ditinggikan. Karena Yesus tidak pernah lagi turun, dia selalu ditinggikan. Jika engkau selalu rendah hati. Karena ini hikmat Allah. Oke, baik. Kita buat dulu definisi rendah hati. Johnson Translation. Tolong ditulis, oke? Tolong ditulis. Dari ayat tadi 1 sampai ayat yang ke ayat 9 dulu kita baca ya, sampai ayat yang ke-11 supaya kita selesaikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari sini saya memberi definisi kerendahan hati. Johnson Translation. Oke, nanti ditulis loh Johnson Translation. Oke, minimal itu nama yang kau ingat. Oke, baik. Definisinya adalah menganggap orang lain lebih utama. Menganggap orang lain lebih utama. Itu ada di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Itu orang rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Itu rendah hati. Oke, teruskan definisinya, karena tidak di situ akhir dari definisinya. Lihat, menganggap orang lain lebih utama tanpa menghilangkan identitas kita yang sebenarnya sebagai anak Allah. Saya ulangin lagi, menganggap orang lain lebih utama tanpa menghilangkan identitas kita yang sebenarnya sebagai anak Allah, sempurna dan diterima. Itu definisinya. Makanya Yesus tahu dia datang dari Allah. Dia mengosongkan dirinya, merendahkan hatinya. Bisa paham? Tapi dia menganggap kita ini lebih utama. Kalau enggak, bagaimana dia mau mati di kayu salib? Sesuatu yang kita korbankan begitu besar tentu kepada sesuatu yang berharga. Bisa mengerti maksud saya?
Kenapa Yesus berkorban bagi kita? Karena kita berharga di matanya. Dari definisi tadi, bagi Yesus kita lebih utama. Tapi dia tahu dia Allah. Apa susahnya kita untuk rendah hati, menganggap orang lain sesama kita lebih utama? Engkau tidak tambah dan tidak kurang melakukan itu. Sempurna maksud saya. Kenapa kau tidak mau? Kalau engkau sudah sempurna, apa susahmu menganggap orang lain lebih utama? Katakan amin. Makanya penerimaan itu fondasinya. Kasih itu fondasinya. Kita tahu begitu besar kasih Allah kepadaku. Aku diterima 100%. Jadi waktu aku berkata engkau lebih utama dari aku, itu tidak menambahi dan mengurangi engkau siapa sebenarnya. Engkau sempurna dan diterima. Kenapa nggak mau? Biasanya kenapa kita nggak mau merendahkan hati? Kan rugi. Kalau kuanggap dia lebih utama kan aku rugi. Tapi kalau itu tidak menambahi dan mengurangi siapa engkau sebenarnya. Saat engkau mempersilahkan saudaramu duduk di depan, dengan kebenaran itu engkau memahami, engkau tidak tambah tidak kurang, engkau sempurna, engkau diterima. Ingat poin 1, poin 2, poin 3 tadi. Apa susahnya kau menganggap yang lain lebih utama? Think about that. Pikirkan itu. Kebenaran memerdekakanmu. Dan memang itu kebenaran. Saya mau bertanya, bukankah kau diterima 100%? Bukankah kau anak Allah? Bukankah Yesus Allah? Jadi kalau kita menganggap yang lain itu lebih utama, apa yang kurang dalam dirimu? Apa juga lebihnya? Tidak ada, saudara. Jadi mudah bagi kita untuk mempersilahkan saudara kita duduk dimanapun lebih dulu, ngantri, kita diserobot antrian, nggak ada masalah. Kecuali di depan toilet, itu bahaya, saudara. Kita harus lembut bilang, saya di depannya, aduh saya punya ini. Itu kesesakan yang sulit untuk tidak ditawar-tawarkan. Kesesakan di depan pintu toilet. Tapi mari kita pikirkan dulu intinya. Engkau tidak kurang, tidak tambah siapa dirimu dengan menganggap yang lain lebih utama. Tidak semakin diterima, tidak semakin diampuni, tidak juga kurang diterima, tidak juga kurang diampuni. Kalau kita menganggap yang lain lebih utama. Ini bicara citra diri kita. Kita sempurna, kita terima diri kita. Kadang kita nggak mau orang lain lebih utama dari kita karena kita nggak menerima diri kita, alias sombong. Salah satu kesombongan akarnya kau merasa dirimu jelek. Tapi kalau kau merasa dirimu sudah sempurna, apa gunanya untuk sombong? Itu nggak menambahi, nggak mengurangi. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Nah, tulis lagi di bawahnya. Setelah itu kita berdoa. Tulis lagi di bawahnya. Tolong ditulis di depan. Menganggap orang lain lebih utama, istri atau suami atau teman-teman atau saudara. Menganggap orang lain lebih utama tidaklah mengurangi citra diri kita. Menganggap orang lain lebih utama, saudaraku, suamiku, istriku, anak-anakku atau siapapun. Menganggap orang lain lebih utama tidaklah mengurangi citra diri kita. Tidak menambahi, tidak mengurangi citra diri kita. Sudah? Justru itu meneguhkan identitas kita sebagai ciptaan baru. Saya ulangi. Menganggap orang lain lebih utama tidaklah mengurangi citra diri kita. Justru itu meneguhkan identitas kita sebagai ciptaan baru yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Itu artinya. Saya ulangi. Udah ditulis di depan? Oke, good. Saya ulangi ya. Menganggap orang lain lebih utama tidaklah
mengurangi citra diri kita. Justru itu meneguhkan identitas kita sebagai ciptaan yang baru, yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Tolong dicatat di depan. Jadi definisi Papa udah bagikan. Penguatan definisi saya bagikan lagi. Renungkan, meditasikan, katakan, hidupi, dia akan jadi dagingmu. Kau akan mudah rendah hati karena firman menjadi daging di dalam dirimu. Membaca, merenungkan, mendengarkan, meditasi, visualisasi, pakai definisi ini. Sambil kau meditasi, kau ucapkan, meditasi, kau ucapkan. Bisa paham maksud saya? Haleluya. Saya mau membagikan, tapi ini minggu depan, mentalitas membangun kerendahan hati. Kau akan mudah melakukannya. Mentalitas membangun kerendahan hati ada 4 poin. Tapi itu minggu depan, datang ya. Kanan kanan kiri, datang bilang. Minggu depan, kerendahan hati, bagaimana membangun mentalitasnya. Baru kita masuk lemah lembut. Berikutnya ketaatan. Oke. Yang pertama pengampunan, penerimaan, memberi kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketaatan. Satu lagi minggu depan. Jangan semuanya. Oke. Ketaatan itu adalah salah satu karakter dari Kristus. Bisa paham? Oke, ini indah sekali. Tuhan kita baik. Dia baik, dia baik, dia baik. Mari bangkit berdiri semua. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kebenaran membebaskan, kebenaran memerdekakan. Kami percaya bahwa karakter adalah rumah dari hikmat dengan 7 tiang yang dibangun. Mari angkat tanganmu. Bapa, aku memberkati umat-Mu. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku dari firman, karena mereka lah terang dunia ini, garam dunia ini. Saat mereka menghidupi firman ini, terang-Mu bercahaya, kebenaran-Mu bercahaya pada tetangga-tetangganya, pada lingkungannya, pada teman-temannya, pada keluarga-keluarganya, sehingga keselamatan-Mu semakin diberitakan. Aku berdoa bagi umat-Mu Tuhan, supaya kasih karunia-Mu melimpah bagi mereka, mudah untuk menghidupi kebenaran, mudah untuk melakukannya. Demi nama Yesus, bawa kami untuk membangun rumah dari hikmat dengan tiang pengampunan, tiang penerimaan, tiang memberi kasih, tiang kerendahan hati, tiang kelemah lembutan. Aku berdoa supaya Roh-Mu ya Allah selalu menyertai kami, memampukan kami untuk menghidupinya. Tetap angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk satu hal yang indah. Saya yakin ini indah sekali, dan saya mau imanmu Engkau tujukan pada kata-kata ini, perhatianmu Engkau tunjukkan pada kata-kata ini. Bersiaplah, 1 menit doa saya ini istimewa akan turun atasmu. Mari angkat tanganmu. Bapa Sorgawi, aku berdoa untuk umat-Mu yang hadir hari ini pada ibadah ini. Aku memohon ya Bapa, supaya Engkau membawa mereka pada pengalaman salib Kristus setiap hari, persekutuan dengan karya-Mu di kayu salib. Saat mereka memandang salib-Mu, mereka memandang pengampunan-Mu, kasih-Mu, penerimaan-Mu, korban-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Sehingga tiap-tiap hari mereka selalu mengalami kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Tiap-tiap hari yang baru datang, yang lama berlalu, yang baru datang, yang lama berlalu. Dan itu terjadi saat kami memandang salib Kristus. Karena di salib itulah yang lama berlalu, yang baru datang. Iya Bapa, aku memohon kasih karunia ini turun bagi kami semua.
Sehingga kami mengalami persekutuan yang intim, persekutuan yang dalam, persekutuan yang hidup tiap-tiap hari dalam hidup kami. Nyala api kasih-Mu selalu berkobar di hati kami. Saat kami menyebut nama-Mu, Yesus, 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 langsung kami dekat, langsung kami diliputi oleh kehadiran-Mu, diliputi oleh Roh-Mu, diliputi di sekitar kami, langsung, suddenly, seketika. Saat kami berkata, Yesus, 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 aku berdoa Tuhan, turunlah itu atas mereka ini semua yang mengangkat tangan ini demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, rabakada bahandi. Amin, 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 amin. Terimalah, terimalah, terimalah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, oh, let the weak say, I am strong. Yes, yes. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Come on, sekali lagi. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Katakan give thanks. Give thanks. Katakan lagi give thanks. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Oh, give thanks to Jesus. Come on. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Sekali lagi. Katakan kepadanya. Give thanks. Give thanks. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
kasih